Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang KPK yang geledah kantor dari Hutama Karya, yang kita tahu ialah pemegang proyek dari Jalan Tol Padang Sicincin ini. Kira-kira bagaimanakah nasib dari Jalan Tol Padang Sicincin ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu dong sobat, like, serta juga gak lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Tol yang memakan dana sangat fantastis ini senilai 9,8 triliun rupiah ini merupakan tol yang pengerjaannya terbilang lama. Tol Padang Pekanbaru ruas Padang Sicincin memiliki panjang 36,6 km. Peletakan batu pertama pembangunan tol dilakukan Presiden Joko Widodo Februari tahun 2018 bersamaan dengan Jalan Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 133 km. Namun 2 tahun berselang, pembangunan tol Padang Pekanbaru masih terseok-seok. Pasalnya, belum semua lahan berhasil dibebaskan. Dari total lahan sepanjang 36,6 km yang dibutuhkan untuk pembangunan tol, yang baru berhasil ditetapkan lokasinya baru sepanjang 4,2 km. Padahal, Tol Pekanbaru Dumai sudah beroperasi. Meski dihentikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Diskominfo, Sumbar Jasman Rizal mengatakan upaya pembebasan lahan tol terus dilakukan. Prosesnya tetap berlanjut di Padang Pariaman. Ia menjelaskan untuk menyelesaikan itu, pihaknya menggelar pertemuan dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan di kantor Bupati Padang Pariaman. Pengerjaan proyek tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru seksi I Padang Sicincin mundur pengerjaannya karena terkendala pembebasan lahan. Jalan tol ditargetkan selesai pada Desember tahun 2021, diundur menjadi akhir 2022. Ia mengatakan, proyek sudah dimulai dari awal 2018 sampai saat ini yang bebas baru 5 km dari panjang proyek Jalan Tol Padang Sicincin, yakni 36,2 km. Marten menargetkan, ruas tol Padang Sicincin akan selesai pada akhir 2022 jika pembebasan lahan sudah selesai 100% pada semester I 2021. Bagaimana nasib Jalan Tol Padang Sicincin? Terlebih lagi yang sudah ditinggalankan oleh Presiden kita yang lama Jokowi yang notabene adalah pengusung jalan tol ini dibangun agar masyarakat dapat melakukan perjalanan darat agar lebih cepat jarak tempuhnya. Terlebih lagi daerah Sumatera itu merupakan daerah yang memiliki jalanan berkelok dan menanjak, pasti juga sangat merepotkan pengendara. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
dikabarkan menggeledah kantor PT Hutama Karya HK dan PT HK Realtindo. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera, JTSS. Upaya paksa tersebut dilakukan tim penyidik KPK pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024 lalu. Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di dua lokasi, yakni kantor pusat PT HK Persero dan PT HKR, anak usaha PT HK Persero, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, siang. Selama kegiatan berlangsung, tim penyidik memperoleh dokumen-dokumen terkait pengadaan lahan yang diduga terkait perkara ini, kata Ali kepada wartawan di Gedung KPK Lama, Jakarta, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Ali mengatakan, tim penyidik memperoleh dokumen-dokumen pengadaan lahan yang diduga terkait dengan perkara. Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk dikonfirmasi lagi pada para saksi yang dipanggil, kata Ali. Ali mengungkapkan, dokumen itu memuat beberapa komponen pengadaan yang dalam pelaksanaannya diduga melawan hukum. Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan oleh PT Hutama Karya di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. KPK, kata Ali, membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTSS yang dilaksanakan PT Hutama Karya tahun anggaran tahun 2018 sampai tahun 2020. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK tetapi belum bisa disampaikan kepada publik. Identitas tersangka berikut, konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud, katanya. Tidak hanya menggeledah kantor PT Hutama Karya dan PT HKR, KPK dikabarkan juga telah mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait penanganan kasus ini. Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, Ali enggan mengungkap identitas nama mereka. Ia hanya mengatakan penyidik telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, yakni ex-direktur PT Hutama Karya Bintang Perbowo. Tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sucipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang KPK yang geledah kantor Hutama Karya terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan. Memang banyak sekali polemik yang ada di dalam pembangunan tol ini, dari mulai permasalahan pembebasan lahannya yang sangat molor sampai sekarang ada dugaan korupsi. Ya, kita doakan sajalah semoga tol ini cepat dibangun, agar kalian nanti juga dapat menikmati fasilitas ini, apalagi sekarang sudah mulai mau mudik.
Pastinya fasilitas jalan seperti tol ini sangat dibutuhkan untuk yang mudik menggunakan transportasi darat. Apalagi Sumbar sedang gencar-gencarnya mengadakan proyek pembangunan yang nilai harganya itu tidak main-main. Seperti rencana pembangunan proyek Sitinjau Lauik yang juga memakan anggaran tidak sedikit. Bahkan menjadi salah satunya mega proyek yang dibangun. Bagaimanapun kita harus dukung semua rencana dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan Sumatera Barat yang katanya sudah tertinggal dari provinsi-provinsi lain. Sebelum kami akhiri, jangan lupa subscribe dulu dong sobat, like, dan juga menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video terbaru kita saat kita upload kembali nanti. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Bye-bye.